Aman. Ya, saya izin Niko. Nanti untuk kita keperluan atau backup di kegiatan ya. Oke. Sip. Oke, apa sudah mau aku mulai, Mas Rocky, untuk live-nya? Silahkan, silahkan, monggo, monggo. Oke, aku coba mulai dulu, Mas Rocky ya. Siap. Oke, Baik. izin Mas Rocky, udah live di IG dan YouTube. Nanti aku coba off mic dulu, mungkin setelah 5 sampai 10 detik, mungkin baru bisa dimulai obrolannya Mas Rocky. Siap, monggo. Oke, oke, terima kasih Mas Rocky. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini. Kelas Ide kembali hadir melalui dua kanal nih, platform yang biasanya mungkin sebelumnya ada di media sosial di Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif atau FK Budi Luhur. Dan alhamdulillah pada hari ini kita coba dengan satu kanal lain, platform yang lain, yaitu YouTube. Dan masih untuk yang episode kedua ini yaitu dengan saya, Rocky Prastojati ini pokoknya istilahnya palu gada lah ya, semuanya bisa lah insya Allah kan gitu. Baik, untuk malam hari ini ada sebuah tema diskusi kelas ide ini dengan sebuah tema yang kalau disebut sedang hangat-hangatnya memang sedang cukup menghangat demikian ya, yaitu tentang artificial intelligence, sebuah term yang tentu saja eh, para audiens dari kelas ide ini tentu saja sudah cukup familiar ya. Dari mulai tahun 2022 dengan ChatGPT yang kemudian semakin berkembang, AI-nya sendiri yang sudah cukup lama tapi sekarang ini juga semakin berkembang dengan segala uniqueness-nya gitu ya, dengan segala platform yang kemudian berirama bernuansa artificial intelligence. Dan hari ini kita akan diskusi ya, kita akan ngobrol dengan salah satu pakar yang langsung ya kita request ya dari sebuah sekolah tinggi yang memang saya pikir sumbernya ada di sini. Kalau kita berbicara mengenai komunikasi, kita berbicara mengenai informatika, kita berbicara mengenai digitalisasi, ada sebuah kampus di Jogja, STMM MMTC yang sekarang ini mungkin semakin dikenal dengan STMM Komdigi, ya. Nanti akan hadir kolega saya, sahabat saya, teman saya ini. Kalau disebut teman-teman baru mungkin ya. Tapi kalau dengan sekolahnya sudah cukup lama, yaitu Bapak Ramatrian Hidayat, MMSI, yang mungkin lebih familiar atau nantinya akan lebih asik lagi diskusinya dengan memanggil Mas Rian. Tetapi sebelumnya, sebelum saya akan berikan ruang Zoom ini atau ruang Zoom, ini jadi ketahuan kalau Zoom ya, ruang media sosial ini saya berikan kepada Mas Rian ya. Ada sebuah kebanggaan untuk saya karena kelas ide ini biasanya langsung diskusi, tetapi ini apa ya, sebuah kebanggaan, sebuah apresiasi yang luar biasa karena saya juga bisa menghadirkan ya talk show tapi ada opening speech-nya dan opening speech-nya ini istimewa ya. Jadi secara khusus ini saya berikan kesempatan, saya berikan ruang khusus untuk yang terhormat Bapak Ketua STMM MMTC atau STMM Komdigi, Bapak Dr. Agung Harimurti.
Selamat malam Pak Agung. Selamat malam, Mas Rocky. Sehat-sehat Alham- selalu. Alhamdulillah, apa kabar Pak Agung? Baik, Baik, untuk kesempatan pertama sebelum kita mulai talk show diskusi dengan Mas Rian, monggo Pak Agung kalau ingin memberikan sambutan dalam kegiatan kelas ide AI kreativitas ini. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Salam dari kami yang di Jogja. Senang sekali bisa bergabung di kelas ide episode kedua, AI dan kreativitas masa depan profesi komunikasi. Saya kira tema yang menarik, sebuah acara yang dihelat bersama oleh Dr. Rocky Prastyo Aji dari Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif Universitas Budi Luhur dan Sekolah Tinggi Multimedia, sebuah kolaborasi yang cukup apik antara Jogja dan Jakarta. Jogja dan Jakarta selalu disatukan dengan ide, ya, kedua kota yang merupakan sama-sama pernah menjadi ibu kota negara. Jadi Jogja dulu pernah menjadi ibu kota negara sekitar 80 tahun silam gitu ya. Kemudian sekarang Jakarta. Jadi sama-sama pusat, yang satu pusat yang ada di Jawa bagian selatan, yang satu Jakarta. Saya kira menarik diskusi pada malam ini yang mendiskusikan tentang AI, sesuatu yang dulu tidak pernah dibayangkan ya ketika Alan Turing ya, Pak Alan Turing ya, dengan mesinnya yang waktu dulu saya belajar itu masih menggunakan LISP, Lisp itu ya. Jadi programming masih Lisp, masih sangat awal. Yang membuat mesin itu bisa menerima perekaman data dan logika sehingga kemudian bisa melakukan pemrograman secara otomatis walaupun masih sederhana. Dan kemudian banyak tidak dibicarakan dari tahun 50 waktu Lisp dulu digunakan sampai kemudian muncul ChatGPT ya, seperti disampaikan Mas Rocky tadi, saat Nvidia kemudian menemukan ChatGPT dan kemudian menjadi akrab dengan kita sampai akhir-akhir ini. Nah, sampai akhir ini kemudian mesin itu terus belajar dan kemudian diramalkan pada tahun 2050 nanti kemampuan kemampuan belajar mesinnya sudah lebih pandai dari seluruh manusia di muka bumi katanya. Jadi kalau dulu tahun 1986 pernah terjadi apa permainan catur ya, waktu itu Kasparov lawan mesin caturnya dan Kasparov menang. Tapi itu saya kira tidak bertahan lama. AI terus belajar, kemudian mengembangkan diri dan pada akhirnya tahun 2000 ya, mesin AI pertama bisa mengalahkan kepandaian manusia dan itu terus berkembang. Ada jargon yang mengatakan mesin terus belajar sementara manusia semakin senang dengan hiburan yang diciptakan mesin, gitu. Jadi ini yang perlu harus kemudian kita diskusikan bersama sampai kapan kita ini akan terkalahkan dengan mesin. Sedikit merefleksi evolusi AI, pasti teman-teman semua mengenal dari awal AI dulu, itu masih bersifat sebagai robotic process automation. Jadi fokus utama sebagai otomatisasi tugas repetitif dan alur kerja. Jadi belum mengeluarkan sesuatu yang baru, masih membantu pekerjaan secara repetitif. Kemudian menuju ke hal yang baru, tradisional AI, analisis data, pengenalan pola, prediksi, klasifikasi. Jadi masih memberikan bantuan kepada manusia, tapi bersifat masih sebagai prediktif. Kemudian muncul sekarang generatif AI, sebuah mesin yang menggabungkan semua data, baik teks, gambar, dan audio, yang mampu untuk kemudian memberikan knowledge yang cukup cukup penting ya bagi pembelajaran manusia gitu. Dan ke depan kita akan memasuki era agentic AI, yaitu pengambilan keputusan dan aksi otonom secara real time gitu. Jadi ini adalah robotik ketika sudah menemukan pendewasaan prosesnya dilengkapi dengan machine learning, maka kemampuan berpikirnya sudah sama bahkan melebihi manusia. Jadi itu adalah proses evolusi AI dan saya kira malam ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk teman-teman mulai mendiskusikan bagaimana
profesi komunikasi di dalam era AI, apakah akan bertahan ataukah akan kemudian sunset? Harapannya tetap bertahan karena komunikasi ini adalah sebuah apa namanya sifat yang dilakukan manusia secara elementer ya, berkomunikasi. World Economic Forum pernah meramalkan bahwa pada tahun 2025 ada 19 pekerjaan yang akan sunset, tetapi kemudian akan digantikan 23 juta pekerjaan yang akan sunrise. Nah, ini adalah tantangan sekaligus peluang. Nah, nanti saya kira dalam diskusi kolaborasi ini akan dibedah lebih dalam oleh Mas Rian Hidayat, dosen Sekolah Tinggi Multimedia, yang sudah menyiapkan banyak presentasi mengenai bagaimana supaya profesi-profesi yang ada di dalam dunia komunikasi ini dapat kemudian bertahan dan kemudian mereplikasi dan bahkan mengungguli ya proses-proses dalam artificial intelligence. Saya kira ini sesuatu yang sangat menarik untuk didiskusikan. Mungkin sementara itu, Mas Rocky, saya kira menarik sekali acaranya. Senang sekali bisa diundang ke sini. Kapan-kapan kalau ke Jakarta bisa mampir di dapurnya Mas Rocky, dan kami dari Sekolah Tinggi Multimedia selalu mendukung kiprah dan kemudian peran yang akan dilakukan oleh Mas Rocky nantinya sebagai hal positif dalam pembangunan dunia komunikasi di Indonesia. Mungkin begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ketua Sekolah Tinggi Multimedia, Bapak Dr. RM Agung Harimurti. Sebuah kebanggaan untuk saya bisa menghadirkan Bapak dan bisa memberikan kesempatan untuk memberikan opening speech dalam kelas ID ini. Terima kasih banyak, dan itu tentu saja kita juga bersepakat begitu ya Pak Agung, bahwa ini adalah sebuah yang harapannya diskusi kolaborasi tidak hanya satu kali episode, tapi kita bisa lanjutkan dengan diskusi menarik. Karena bagaimanapun juga AI yang terus bergerak ya, ini tentu saja membutuhkan diskusi yang berkelanjutan, solusi yang berkelanjutan. Baik, terima kasih Pak Agung Harimurti untuk kesediaannya berkenan memberikan sambutan yang luar biasa ini. Dan tentu saja para peserta kelas ID pada malam hari ini, sebuah sambutan, sebuah pembuka yang saya pikir itu juga memberikan apa ya, pengantar yang luar biasa untuk kita akan memulai tentang bagaimana kemudian yang kita kita pahami juga bahwa AI ini tidak hanya sekedar sebuah teknologi ya, tadi ya, bahwa ada sebuah realitas yang kita hadapi bahwa mengubah, kalau kita kaitkan dalam konteks komunikasi, tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, bahkan cara kerja profesi komunikasi pun paling tidak harus, ya ada satu kata yang akan terus ada dalam benak pikiran kita, yaitu adaptasi. Nah, hari ini seperti yang sudah disampaikan Bapak Ketua tadi, yaitu hari ini kita akan mendiskusikan dengan dosen Sekolah Tinggi Multimedia yang sudah siap dengan materinya. Kalau saya dapat bocoran, slide-nya itu ada 25 slide kalau nggak salah tadi. Tapi harapannya 25 slide itu tadi saya sudah diskusikan dengan Mas Rian. Jangan semuanya. Ibaratnya kalau drama Korea ini 10 slide dulu biar to be continued di kelas berikutnya. Demikian. Oke, untuk yang pertama, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan Mas Rian sebelum kita memulai diskusi. Mungkin Mas Rian juga punya materi yang akan di-share. Monggo Mas Rian, bisa memulai atau akan share. Saya berikan kesempatan, berikan waktunya untuk Mas Rian. Terima kasih. Jadi kita ngomongnya Bong Rocky, oh, bukan ya? Tapi bukan rock yang itu ya. Iya beda ya. Oke, terima kasih banyak Mas Rocky, yang saya hormati Pak Agung, Ketua Sekolah Tinggi Multimedia. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mewakili STMM, dan saya izin share materi terlebih dahulu. Sudah terlihat ya? Aman, sudah Mas. Aman. Oke. Kita mulai ya. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, bahwa AI itu sebenarnya berdampingan atau nanti akan berlawanan. Nah, gitu ya. X-nya itu ambigu sebenarnya. AI X kreativitas ya. Jadi masa depan profesi komunikasi. Jadi izinkan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Rahmat Rian Hidayat, dosen Sekolah Tinggi Multimedia Komgigi, dan sekaligus sebenarnya saya di SMM ini
belum begitu lama, saya newcomer. Saya pendatang baru. Sebenarnya saya lahir dari dunia industri, dari SP, sistem pembayaran di Indonesia. Jadi saya berkecimpungnya di terkait dengan transaksi-transaksi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian saya menggeluti sebagai IT Governance Risk and Compliance. Nah, itu perkenalan singkat saya ya terkait dengan pengalaman-pengalaman yang ada yang telah saya lalui. Kemudian menjadi dosen ini adalah panggilan hati, panggilan jiwa. Memang untuk menjadi seorang dosen itu untuk memantapkan hati perlu proses yang panjang. Sehingga saya melabuhkan hati bergabung di STMM Komdigi. Terima kasih. Baik, ah, kita coba flashback terlebih dahulu bahwa evolusi komunikasi itu seperti apa ya. Kita lihat di sini. Kalau dulu itu komunikasinya satu arah gitu ya. Komunikasi kebanyakan satu arah, medianya terbatas juga dan butuh waktu lama buat nyampein pesan. Tapi sekarang kita serba cepat, serba digital. Dan bahkan kalau dibilang saat ini pun kita sudah AI ini ya, bukan future lagi. Tapi future-nya lagi nanti kita lihat ada beberapa uh, materi ataupun slide yang akan saya sampaikan. Kenapa AI-nya itu dibilang nanti menggila ya, membastis sebenarnya AI ini kok seperti apa? Kok ini bisa-bisa uh, hiper personalisasi ataupun otomatisasi cerdas konten yang dinamis ini sampai bisa dinamis ya interaksi prediktifnya. Ini benar-benar keren banget sebenarnya kalau dibilang AI ini. Nah, ini menarik sesuai dengan pembahasan yang akan kita sampaikan nantinya. Oke. Oke, nah kita sepertinya agak delay ya ininya ya di slide ya. Nah, AI di komunikasi ada beberapa sebenarnya tools yang bisa membantu teman-teman di komunikasi terkait dengan PR ya. Ini ada Brandwatch, ada Mention, ada Google Alerts. Yang pastinya yang kita ketahui sekarang kita ngomongin AI, padahal ChatGPT, Gemini itu sebenarnya generate AI. Kita ngomongnya generate AI ya. Nah, oke. Terus kalau di marketing sebenarnya ini ada optimasi iklan misalnya Google Ads ataupun Meta Ads. Untuk segmentasi itu juga ada terkait dengan Telium dan sebagainya. Ini AI ataupun tools-tools yang bisa membantu teman-teman di komunikasi. Kalau di dunia jurnalisme, AI ini bisa jadi partner juga, partner riset tentunya ya, untuk menjadi asisten penulis yang bikin kerja jurnalis makin cepat tanpa ngurangi integritasnya. Buat transkripsi wawancara misalnya, ada otter.ai, ya kan? Ada lagi yang bisa transkrip suara ke teks secara akurat. Nah, ini juga ada banyak hal tools-tools yang bisa sebenarnya kita gali lebih dalam ataupun explore lagi yang bisa membantu teman-teman di komunikasi. Terkait dengan content creator seperti itu juga. Ada copy.ai misalnya ya, kita bisa membuat uh, hal-hal yang bisa social listening dan analisis media. Nah, ini perkenalan-perkenalan terkait dengan tools-tools yang biasa digunakan teman-teman di komunikasi. Kalau kita lihat perbedaan antara otomatisasi dan orisinalitas. Nah, sesuai dengan tema manusia dan AI. Manusia dan AI, bedanya apa? Kalau manusia, kita memiliki empati ataupun emosi, mampu merasakan emosi orang lain, membangun hubungan, serta menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan budaya. Dan kita memiliki kreativitas tentunya, mampu menciptakan ide orisinal yang merancang solusi baru. Lalu kita punya decision making, mampu membuat keputusan berdasarkan nilai pengalaman dan pertimbangan moral tentunya. Nah, sedangkan AI, kelebihannya adalah otomatisasi. Bisa 24/7 ya, biasanya non-stop dia bisa bekerja di sini.
Nah, ini sangat membantukan teman-teman di monitoring misalnya itu ataupun di chatbot untuk pelayanan ataupun layanan publik digital misalnya. Lalu presisi dan akurasinya tinggi juga. Ini menarik sekali kalau memang kita ngomongin AI dengan otomatisasinya. Tapi jangan salah bahwa mungkin ya sampai saat ini saya merasa bahwa ketika saya chat ataupun ngobrol, kalau kita kemarin dulu-dulu itu kita kalau mau curhat ke teman, kita mau curhat ke teman, ya berapa menit curhatnya, lainnya sambat gitu ya. Tapi sama AI, kita ngetik aja tuh, saat ini saya, Hai AI, hari ini saya lagi galau nih. Eh, Tolong dong rekomendasikan apa yang saya harus lakukan ketika saya galau gitu ya. Nah itu ngobrol aja di chat. Wah, menarik juga ya. Tapi rasanya ada ruang hampa di situ. Kayaknya nggak, kalau nggak ketemu, nggak saling feedback secara tatap ataupun apa ya, rasa merasakan itu kayaknya itu belum, nggak ada nyawanya di situ. Nah, itulah kelebihan kalau kita sama manusia. Berarti apa? Poin komunikasi sekarang eh, human touch-nya itu tetap dibutuhkan sebenarnya. Nah, lalu apa selanjutnya? Kita harus memiliki mindset kreatif supaya kita tetap berada dan tidak kalah dengan AI ini. Yang pertama, kolaboratif. Saat ini, malam ini kita dengan Mas Rocky sedang melakukan kolaboratif ya. Kita sedang kerjasama, kita melakukan. Jadi AI ini bukan lawan, tapi teman kolaborasi kita juga sebenarnya ya, membantu pekerjaan-pekerjaan yang tadinya kita harus mengerjakan 2 hari eh, apa ya terkait dengan kegiatan rutinitas, tapi biasanya bisa berapa menit ataupun berapa jam saja yang itu bisa dilakukan. Apalagi kalau kita ngomongin data transaksi misalnya. Saya pernah di kantor dulu zaman-zamannya pandemi ya, kita WFH semua, Mas Rocky, dan kebetulan biasa regulator itu mewajibkan untuk monitoring report ke sana setiap hari. Dan transaksi di Indonesia itu jutaan transaksi. Dan kita bayangkan kalau kita harus generate data transaksi itu tanpa bantuan-bantuan tadi. Dan itu kami lakukan hampir untuk ngedownload transaksi itu, wow, lama sekali. Sampai kita tuh ngomongin nungguin ya. Nah, dengan adanya sekarang AI itu bisa membantu sekali, terutama misalnya dengan teman-teman yang tadinya yang ngerjain administratornya dengan misalnya query-nya membutuhkan beberapa proses, dengan adanya AI bisa membantu juga dengan misalnya how to select to database ini gitu ya. Pas responnya seperti apa. Itu sebenarnya membantu saja. Makanya bukan lawan, tapi sebagai kolaborasi. Ini AI. Terus berpikir kritis. Jangan telan mentah-mentah output AI ini. Saring dan validasi. Karena banyak juga kadang-kadang kalau kita tidak paham konsepnya, lalu kita telan mentah-mentah, ya kita akan menjadi misleading tentunya. Makanya kita harus berpikir kritis. Saat ini mahasiswa-mahasiswa di STMM itu benar-benar saya open, terbuka dengan mereka memakai AI. Tapi ketika saya lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, apakah mereka bisa menjawab itu? Nah, ini yang kita coba untuk menggali mereka berpikir kritis. Karena kalau pertanyaan pertama itu mendasar dan mereka cepat-cepat sekali jawabannya karena ada di AI. Ketika masuk ke eh, pertanyaan-pertanyaan berikutnya, belum tentu bisa jawab. Lalu etika dan tanggung jawab kita penting sekali memiliki mindset ini karena memahami batasan-batasan AI. Jadi kadang-kadang data kita kalau biasanya seliweran ya di IG ataupun di medsos itu, oh ternyata ada iklan AI ini sangat membantu. Terus kita coba login dan masukin ke data pribadinya kita. Nah, kita nggak tahu konsen ataupun di data pribadinya di tools ataupun aplikasi-aplikasi AI ini eh, punya konsen yang memprotek data pribadi kita atau tidak. Karena
kebanyakan di orang kita tidak mau membaca karena dia langsung centang saja itu konsennya ya, term on condition. Padahal di term and conditionnya itu menyatakan bahwa data pribadi Anda akan kami gunakan untuk bla 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 bla. Dan itu diproses menjadi behavior dan datanya mereka. Nah, itu semakin pintar tuh AI-nya. Ya, oh ini algoritmanya si Rian ini memang suka AI begitu ya. Jadi akan dikirimin terus AI di IG-nya. Nah, data-data inilah sebenarnya kita harus paham, oh benar nggak sih AI ini? Maka kalau kita install ataupun aplikasi-aplikasi itu kita pahami dulu. Jangan sembarangan centang ataupun term condition-nya diabaikan. Dan itu sudah diatur juga di Komdigi ya dengan peraturan Undang-Undang PDP yang eh, tahun 2022 yang lalu nomor 27 kalau nggak salah. Dan saat ini sedang ramai juga diperbincangkan ya karena perjanjian perdagangan gitu ya Mas Rocky ya. Tapi tidak malam ini kita bahas. Oke. Nah, kita berani eksperimen nih. Coba fitur-fitur baru tadi ya, mainkan promnya, jangan takut gagal. Jadi saya tuh sering aja ngulik-ngulik gitu ya. Kalau promnya pakai Gemini begini, hasilnya seperti apa? Promnya sama, pakai AI ChatGPT, pakai AI-nya Copilot, itu sering beda-beda loh, Mas. Dengan prom yang sama, kan kita coba-coba aja nih. Wah, ternyata kita punya observasi dan hasilnya. Oh, kalau tentang ini aku coba pakai Gemini. Kalau saya pengen generate image, saya pakai ChatGPT gitu. Kita udah tahu sense-nya. Nah, itu makanya kita coba-coba aja. Dan kita harus tahu fleksibel dan adaptif. Jangan takut perubahan, justru pelajari dan manfaatkan. Karena gimana di zaman saya, di zamannya Mas Rocky pas kuliah, mungkin belum terlalu boom seperti ini ya. Dan saya dulu mata kuliahnya kecerdasan buatan doang, jaringan saraf tiruan. Dan itu mata kuliah pilihan di kami. Nah, bukan yang wajib gitu ya. Jadi sekarang tuh kayak mau tidak mau kita dicokokin dengan hari per hari ini AI terus ya. Nah, kita adaptif, kita harus coba. Dulu zaman saya itu ngomongnya eh, data mining, data mining ya. Sekarang big data. Wah, itu lebih lagi nih ya. Seru, seru sekali sebenarnya untuk mempelajari hal-hal yang baru terkait dengan teknologi. Nah, kata seorang CEO Nvidia, nah ini Jensen Huang, nah Mas Rocky, katanya bahwa komoditas paling berharga dengan nilai potensi ekonomi hingga 2,399 triliun itu adalah manusia sebenarnya. Ya, jadi Jensen Huang ini menekankan bahwa di masa depan jurusan sains seperti fisika lah yang akan lebih membutuhkan dibandingkan sekedar belajar coding katanya. Bayangkan, jadi informatika, teknologi informasi itu bisa dipelajari. Nah, jadi ilmu dasarnya itu fisika, matematika, logika, ditambah teknologi, maka katanya investasi triliunan. Ini menarik sekali, Mas. Menarik sekali kalau kita bilang, karena di artikelnya yang saya baca bahwa katanya kalau saya ditanya mau kuliah jurusan apa, dia pilihnya fisika ya, bukan terkait dengan teknologi informasi begitu. Nah, ini bisa jadi kita tapi yang paling menarik adalah yang paling dibutuhkan bukan sekedar orang ahli IT, tapi pemikir, berpikir berpikir kritis katanya. Jadi eh, menarik sekali dengan ilmunya komunikasi, orang berpikir tapi cuman berpikir saja tidak bisa dikomunikan. Bagaimana kita menyampaikan sebuah ide tadi, inilah teman-teman di komunikasi menurut saya. Karena berpengalaman saya, Mas. Di kantor itu ada teman saya yang pinter sekali teknologinya, ngodingnya pinter gitu ya. Tapi mohon maaf, untuk secara karir di situ-situ aja. Karena dia merasa bahwa ya udah saya kerjakan ini selesai, kerjain lagi, berulang begitu saja. Tapi tidak diupdate ke atasan, tidak disampaikan. Ketika disuruh presentasi, eh, biarin yang orang lain saja. Sehingga kita tidak terlihat dan secara komunikasinya kita tuh nggak dilihat. Ini orang bisa padahal yang mengerjakan teman-teman di back end ini tadi sebenarnya. Coba teman-teman back end ahli teknologi ini juga pandai berkomunikasi. Itu boom lagi itu.
Nah, makanya orang-orang komunikasi dan orang teknologi itu kalau benar-benar itu nyampur, nah itu namanya nanti di prodi kami yang baru, Mas. Ya, ya itu namanya layanan publik digital ya. Oke. Nah, terus kita harus tahu bahwa tantangan AI, ya tadi ya, kalau kita ngomong tantangan AI ada hoax, itu banyak sekali sekarang hoax itu ya, deepfake juga. Jadi ini perlu literasi sebenarnya, literasi digital dan verifikasi fakta yang kuat. Lalu bias algoritma. Nah, menarik kalau kita ngomongin algoritma ini, Mas, karena kita punya data yang banyak, tapi kalau kita salah algoritma, keputusannya juga berbeda. Nah, jadi dan keputusannya sudah ada, kita nggak bisa mendeklar ini kesimpulannya apa ya data ini ya, nggak ngerti. Nah, makanya tadi saya sampaikan ke Mas Rocky ya, kalau algoritma bisa memutuskan, maka apakah manusia bisa menjelaskan? Nah, kita nggak tahu itu. Makanya harus memang bisa berpikir kritis tadi kuncinya. Nah, lalu ketergantungan yang berlebih. Jangan sampai lupa basic skill komunikasi kita. Nah, karena apa? Kayak dulu orang yang kecanduan game jadi gamer itu ya dia ketergantungan. Sama AI juga bikin itu, bikin candu, Mas. Karena tidak merasa pede ketika ditanya kalau tidak membuka generat apa AI. Sama dulu, tidak merasa pede kalau dia tidak googling dulu dengan jawaban itu. Itu saya observasi di beberapa kelas gitu ya. Coba saya stop handphonenya, dengerin saya bilang, eh, spontan saja teman-teman untuk menjawab apa yang saya akan tanyakan. Bingung. Karena dia merasa pede kalau baca dulu, Google dulu, ataupun AI dulu gitu ya. Nah, lalu yang ketiga itu isu etika dan hak cipta. Jadi pahami juga ya aturan-aturan mainnya. Jadi untuk pengguna AI. Nah, jadi apa solusinya? Ya tetap pendidikan itu berlanjut. Critical thinking dan regulasi yang jelas. Ini penting sekali. Kalau kita paham tentang tantangan AI yang sampai sekarang. Nah, contoh nyatanya bahwa kalau bisa kita pakai ChatGPT misalnya, kita buat ide kontennya, terus kita bikin thumbnail videonya kita pakai Gemini, dan optimasinya kita pakai copy.ai. Nah, ini tiga tools AI ini juga bisa menjadi kolaborasi ya. Oke. Jadi kalau sebenarnya di studi kasus ya misalnya influencer Z pakai AI untuk bantu ide konten dan bikin visual unik yang viral. Yang tadinya teman-teman di penyiaran misalnya yang untuk produksi konten dia membutuhkan beberapa waktu, skrip penulisan naskah gitu ya, itu bisa dibantu oleh AI. Nah, itu akan sangat membantu sekali. Nah, ini contoh-contoh yang ada di yang biasa dipakai. Nah, lalu apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama, belajar dan eksplorasi tool AI. Jangan cuma tahu doang, tapi cobain langsung. ChatGPT, Midjourney, Grammarly, Canva, dan masih banyak lagi. Yang kedua, asah human skill kita. Empati, storytelling, negosiasi, critical thinking, ini aset tak tergantikan. Nah, ini yang kita bisa tekankan ya. Empati tadi, wah itu susah sekali untuk membuat orang bisa berempati itu nggak mudah ya. Berdasarkan pengalaman hidup gitu ya. Nggak bisa kita masukin data, terus masukin mesin learning, kita training, ayo tambahkan empati ya. Belum bisa sampai ke situ ya. Bagaimana behaviornya manusia dimasukkan ke sana. Nah, yang ketiga, kita bangun portofolio. Ya, tunjukkan kamu bisa manfaatin AI tapi tetap dengan sentuhan kreatifmu. Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi, kata Pak Agung tadi sebenarnya dengan adanya pekerjaan yang sunset bisa sunrise juga katanya tadi ya. Nah, banyak sebenarnya peluang-peluang tadi ya. Terus
Yang keempat, jalin koneksi. Nah, sekarang alhamdulillah tanpa tidak begitu kebetulan ya, mungkin di perjanjian dulu mungkin sudah ditakdirkan bahwa saya harus ketemu Mas Rocky malam hari ini ya. Ini koneksi sebenarnya. Jadi diskusi sama praktisi dan teman seprofesi seperti malam ini itu juga menjadi hal yang positif untuk kita. Nah, lalu jadilah pembelajar seumur hidup. Jadi dunia itu terus berubah, kita harus terus adaptif. Nah, itu Mas Rocky materi malam hari ini. Wah, Nah, boleh kita diskusikan lanjut ya. luar Terima biasa, kasih. luar biasa. Ini apa ya? Aduh, kok sepertinya lengkap sekali apa yang disampaikan Mas Rian ya. Artinya lengkap dalam konteks diskusi kita AI and kreativitas tadi ya, bahwa saya seperti menemukan teman untuk kemudian meyakinkan gitu ya. Ya, sepertinya begitu Mas Rian. Jadi apa ya? Dalam perjalanan saya setuju dengan tadi saya akan menggunakan yang statement Mas Rian yang terakhir tadi, pembelajar tadi ya. Selama ini seperti saya mencoba mencari teman, siapa sih yang bisa meyakinkan ke banyak orang terkait dengan apa yang disampaikan Mas Rian tadi. Dan dari awal tadi penyampaian sampai dengan akhir, saya semacam, wah, saya akhirnya ketemu dengan jejaring saya juga nih ya, yang kemudian nantinya akan juga, artinya tidak ada kebetulan, saya setuju itu, bahwa kolaborasi ini ternyata juga bisa menghasilkan sebuah pemahaman bahwa eh, saya akan mulai begini Mas. Belum nanti mungkin apa namanya kita akan ada beberapa pertanyaan dari saya sebagai pemantik diskusi ya, bahwa di Budi Luhur sendiri ada sebuah mata kuliah yang kemudian menjadi sebuah hal yang mendasar ya untuk mahasiswa. Kami sebut itu dan itu adalah salah satu pemicu kemudian ada kelas ide ini ya. Dan mengapa kemudian topik kita adalah AI and kreativitas tadi, yaitu mata kuliah creative thinking. Ya, saya melihat bahwa creative thinking adalah sebuah langkah apa ya, sebuah pemikiran fundamental ya, yang saya coba mengutip dan ada sebuah buku judulnya The Creative Spark, karya Agustin Fuente yang selalu dalam buku itu intinya begini, bahwa orang yang bisa survive di dalam segala peradaban manusia dari zaman batu kemudian zaman es itu adalah orang yang kreatif. Dan ini semakin dipertegas oleh Mas Rian bahwa orang yang bisa bertahan di era AI ini adalah satu kuncinya belajar hidup. Dan tadi saya senang banget ketika Mas Rian tadi ada satu slide mindset kreatif. Itu benar-benar saya catat, Mas. Benar-benar saya catat. Ini bisa jadi mungkin saya juga akan izin reshare kepada mahasiswa saya ya, bahwa ternyata kolaboratif, critical thinking, ethics kan gitu ya. Kemudian berani bereksperimen dan adaptif itu adalah kunci kita bisa ya tetap bertahan di era apa ya? Kalau kita kaitkan dengan profesi komunikasi adalah ya kita mungkin sama-sama tahu ya Mas Dian bahwa apa ada perubahan media ya yang dulu bisa jadi bagaimanapun juga kan STMM ini juga memulai saya tahu lahirnya STMM pada waktu awal itu kan bagaimana STMM itu berkembang sejak lahirnya itu ya mohon maaf ya memberikan peluang untuk orang belajar tentang radio kemudian television kan gitu dan sekarang ini saya tadi juga dengar dari spillnya apa namanya teasernya atau apa dari spillnya Mas Rian tadi kan bahwa ada sebuah prodi baru yang wah itu hal yang luar biasa karena itu hal yang baru dan karena mungkin karena ini ya karena ada visi misi dari Komdigi juga. Oke, ini malah saya banyak yang ngomong nggak mau. Pertanyaan ini kelas ide kelasnya Mas Rian dan saya ingin memanfaatkan waktu sedikit mungkin karena ini tinggal mepet kan gitu ya. Dan saya akan coba menggunakan sebuah pertanyaan yang mungkin eh, akan kaitkan dengan apa yang tadi diberikan sambutan oleh Pak Ketua ya tentang sunset dan sunrise. Sebenarnya bagaimana Mas dengan profesi-profesi komunikasi kita? Artinya oke, tadi Mas Rian sudah memberikan gambaran bahwa eh, kuncinya adalah beradaptasi. Tapi apakah Mas Rian juga kemudian punya view sendiri, punya pandangan sendiri tentang profesi komunikasi yang sudah familiar? Ibaratnya sekarang, oke, entah itu teman-teman kami yang ada di ilmu komunikasi Budi Luhur, di DKV Budi Luhur, atau mungkin seluruh prodi yang ada di STMM, ini kan target atau lulusannya ini kan mindsetnya mungkin misalnya kan masih sebagai, mohon maaf ya Mas ya, presenter, announcer, kemudian mungkin ya mungkin kreator, konten kreator kan gitu. Nah itu bagaimana Mas ke depannya Mas ketika semuanya sudah ada AI gitu? Saya lebih memilih bukan pertanyaan yang sifatnya akademis ya, tapi lebih ke pandangan Mas Rian seperti apa? Mudah-mudahan bukan bukan pertanyaan sulit ya. Ini bukan pertanyaan apa ujian magister ya Mas. Monggo Mas Rian, Ya, pandangan Mas nggak apa-apa. gimana Mas tentang itu Dan Mas? ya,
itu juga sudah menjadi isu umum sih sebenarnya di kita bahwa apakah dunia penyiaran ini masih baik-baik saja gitu ya dengan ilmu komunikasinya itu juga masih menjadi PR kita dan makanya kita harus adaptif tadi ya kita harus mencoba inovasi. Nah, salah satunya yang terbaik yang kami lakukan di STMM adalah membuka prodi yang memang tepat guna gitu ya. Nah, berkaitan dengan keterampilan ataupun profesi-profesi yang mungkin akan survive, akan membuat sunrise tadi ya yang dibilang Pak Ketua tadi ya. Ini lulusan-lulusan budi luhur komunikasinya mau seperti apa? Yang jelas semakin digital manusianya eh, kita nggak tahu keamanannya seperti apa. Nah, nah teman-teman di sini kita coba bahwa, nah saya nggak tahu kalau di Budi Luhur literasi digitalnya sudah ada mata kuliah tertentu atau belum ya. Tapi yang jelas di kami literasi digital ini sangat fundamental bahwa kita akan menjadi apa ya terutama kemarin di KKN kita ya, kita untuk membuat literasi digital ke masyarakat-masyarakat dan itu sangat dibutuhkan sekarang. Dan kita tidak cuman memberikan sosialisasi, tapi di jurusan komunikasi ini bisa menjadi bagaimana mencara kerja AI dan tools komunikasi digitalnya. Jadi kalau kita ngomongin literasi AI dan digital, kita paham bahwa teman-teman di komunikasi ini memahami cara kerja AI dan tools komunikasi digitalnya seperti apa. Nah, itu yang pertama. Jadi kita bisa latihan misalnya mengeksplor fitur AI pada yang biasa kita lakukan. Kita pahami gaya komunikasi AI satu dengan yang dua ini seperti apa. Nah, ini orang komunikasi nih yang bisa kita nggak kalau biasanya penelitian kuanti dan kualinya objeknya adalah manusia, bisa jadi kita objeknya AI. Membandingkan ya bahasa-bahasa AI tadi, itu bisa menarik. Jadi kita menjadi literasi digital. Terus eh, yang saya kepikiran Mas menjadi kurator ya. Kurator. Iya, kalau saya kepikiran menjadi kurator, kalau biasanya naskah itu kan dibuat oleh manusia, terus di editorial dan lain-lain. Tapi kalau naskah sekarang ditarik di AI, siapa yang akan mereview itu? Ya orang-orang komunikasi. Karena tadi humannya nggak ada. Nah, orang komunikasi lah nih yang menyentuh. Oh ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, ini kurator tadi. Jadi pekerjaan kedepannya orang komunikasi jadi kurator hasil dari AI ini. Ya, ya, ya. Itu kepikiran saya, Mas. Saya Itu setuju, sih. saya sepakat. Tadi kan Mas Rian juga sempat mention masalah mengenai prompt tadi ya. Saya juga From. diskusi ya dengan ya mungkin kolega di teman-teman komputer gitu ya, sistem informasi tepatnya. Ya, seperti Mas Rian juga ya ngobrol, wah ini Ya, kak saya yang ada di ilmu komunikasi itu mengkhawatirkan mahasiswa saya lulusannya mau kemana kan begitu. iya, Jangan-jangan sudah tidak ada lagi ruang mereka untuk kemudian eksplorasi untuk kerja. Tapi sebaliknya teman saya yang di sistem informasi mungkin seperti Mas Ian juga menebak, oh jangan khawatir kan gitu. Seperti Hmm, apa yang disampaikan Mas Ian tadi. Justru kan ibaratnya gini, mohon maaf ya Mas Ian ya, yang bisa membuat prom itu adalah orang yang mungkin pandai mengatur kurang bahasa. Gitu ya Mas Ian. bahasa. Dan, Betul. dan itu kemudian larinya ya komunikasi kan. Tadi pemikir tadi ya. Komunikasi. Saya setuju tadi Iya. Nvidia di bahwa kalau kemudian mungkin hanya pemikir saja, ini mungkin kemarin kan sempat rame tuh salah satu YouTuber yang apa yang apa sempat menyampaikan apa namanya filsafat itu T ya. ya, Inisialnya T ya. filsafat itu Ya, 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 ya. tapi saya cenderung oke, dia akan diskusi mengenai filsafat tapi kalau kalau komunikasi mungkin akan arahnya ke sana dan tadi Mas Rian juga mention tadi mengenai apa namanya empati ya, storytelling, Ya. critical thinking itu menjadi bagian. Saya sempat membuat frasa ya Mas, frasa ketika tadi Mas Hmm, Rian kan juga tadi menyampaikan kepada mahasiswanya tentang apa tadi kalau algoritma itu quotes keren banget tadi. Algoritma apa tadi Mas? ya. Algoritma bisa memutuskan, apakah bisa manusia menjelaskan? Itu kayaknya mesti saya citasi deh itu ya. Hidayat 2025 itu keren sekali. Karena saya membuat frasa Iya. masih agak terlalu filsuf sekali. Mungkin karena saya ada kata Rocky yang bukan Nah,
Rocky tadi ya, tapi Iya. apa yaitu investasi emosi, Mas. Jadi orang-orang Oh, komunikasi ini seperti apa ya? Kayaknya harus tetap tetap apa yang bisa survive adalah orang yang kemudian bisa memberikan investasi emosi kepada semua apa ya tadi ya AI itu kan humanisnya ada di situ kan gitu. Satu pertanyaan lagi nih Mas, karena ini sebenarnya seru banget. Saya dan oke, oke. mau putus tapi ternyata ini saya juga udah dikode-kode ini. Jangan lupa ini adalah acara yang punya durasi waktu juga. Siap, siap, siap. Saya berharap nanti Mas Dian bisa kita diskusikan lagi nih to be continued gitu Mas ya. Tapi mungkin ini sebagai pertanyaan penutup ya, sebelum kita akhiri diskusi kita ya adalah eh sempat tadi mungkin disampaikan Mas Rian, tapi mungkin akan lebih lebih spesifik sebenarnya. Apa sih yang kemudian atau keterampilan apa sih yang selain tadi ya mindset kreatif, kemudian tools-tools tadi ya, dan kemudian humanis tadi ya, apakah ada keterampilan yang penting dimiliki oleh profesional komunikasi ya? Artinya profesional itu seperti lulusan komunikasi agar tetap relevan dan relate. Karena pernah saya dengar Mas, apakah ini benar apa tidak? Mungkin Mas Rian punya punya pandangan ya, bahwa anak komunikasi sekarang sudah harus belajar tidak hanya coding ya, programming, algoritma kan gitu. Nah, menurut dan let's say itu sebut saja bahwa itu sebenarnya ada di disiplin ilmu yang lain ya, tidak tidak murni di komunikasi. Nah, itu menurut pandangan Mas Rian seperti apa, Mas? Apakah perlu keterampilan-keterampilan itu diterapkan di teman-teman ilmu komunikasi yang basisnya ya mikir, basisnya ya bahasa, basisnya ya mengkaji tentang komunikator, komunikan kan gitu ya. Dan sekarang ternyata mau nggak mau harus berada di persimpangan teknologi. Monggo Mas Rian, menurut Mas Rian apa? Bagaimana? Ya, eh, sudah on ya? Sudah, Oke. sudah, sudah. Betul, sesuai dengan yang di awal ya, kita adaptif dan pembelajar sebenarnya. Ya, ilmu itu tidak boleh dikotak-kotakan, Mas. Ya, jadi ilmu komunikasi dan teknologi ya kita bisa mengambil itu semua ilmunya, tapi tergantung seberapa dalam, seberapa porsinya yang kita lakukan. Kalau di kami yang saya sampaikan tadi, porsi komunikasinya itu 20%, teknologinya 80%. Nah, di komunikasi misalnya kebalikannya, komunikasinya 80, teknologi 20, sehingga itu beriringan. Maka misalnya kalau kita sebagai akademisi menyusun kurikulum, ya itu akan dibuatkan apa ya, apa apa namanya, knowledge, ilmu knowledge-nya ya, pemetaan seperti itu porsi-porsinya. Jadi menurut saya orang komunikasi dibantu dengan tools berupa berupa teknologi-teknologi tadi. Tapi tadi orang teknologi nggak paham komunikasi, ya nggak jalan juga sebenarnya Mas Rocky. Makanya saya sampaikan contoh-contoh tadi. Dan orang yang pandai komunikasi itu lebih duluan. Nah, ini menangnya komunikasi ya. Komunikan itu lebih duluan dinotis oleh orang lain karena dia pandai public speaking-nya dan bisa menyampaikan kepada penerima pesannya. Jadi kita semua punya plus minus, tapi katakanlah tadi kita punya data tapi tidak bisa dieksplor untuk dibahasakan, itu nggak nyampe juga kepada penerima pesannya, gitu ya. Jadi masih tetap orang teman-teman di komunikasi masih akan tetap berjaya karena itu juga penting sekali untuk menyampaikan. Kalau kita berlindung dengan kata introvert dan lain-lain itu, justru itulah menjadi tantangan teman-teman komunikasi untuk membuat orang pandai bicara. Mantap. Waduh, oke. Jadi ini saya jadi ingat Mas ketika ini sebagai itu penutup yang luar biasa, tapi saya jadi ingat ketika dulu saya belajar, kita belajar ya, kan selalu mendengar istilah ICT ya. Bahkan Ya, ya, ya. dan ternyata itu sebenarnya ternyata sebuah analogi, sebuah bayangan yang dulu ternyata C itu selalu sudah diterawang dari sejak lama. C itu ada di tengah-tengah IT kan gitu ya. Communication ada di tengah-tengah Komunikasi. information technology. Jadi saya pikir itu sekarang sudah mulai jelas bahwa C itu tidak disahkan dengan IT tadi. Baik, terima kasih Mas Rian untuk kehadirannya di kelas ID episode kedua AI dan kreativitas. Ini sebuah kelas yang insightful dan tentu saja ini buat para pembelajar, para pejuang ilmu komunikasi mendapatkan banyak insight dari Mas Rian selaku dosen dari STMM Komdigi. Wah, mudah-mudahan kelas yang luring ini kan gitu ya, kita bisa segera, kalau tadi saya sempat dijapri oleh Pak Ketua, segera Mas Rocky dan Mas Rian jumpa darat
bisa di Jogja, bisa di Jakarta. Segera kita eksekusi. Terus sekali lagi terima Siap, kasih Mas siap, siap. untuk kehadirannya di kelas ID. Terima kasih banyak karena telah memberikan inspirasi di kelas ID ini. Mudah-mudahan tidak bosan untuk hadir di kelas ID berikutnya. Terima kasih Mas Rian. Baik teman-teman para peserta kelas Kasih. ID, kita bisa jumpa lagi insya Allah di kelas ID berikutnya, bisa di Jumat depan atau di episode 3 yang nanti akan kita rancang dan kita informasikan melalui media sosial FKDK Budi Luhur. Saya Kris, saya Rocky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Waalaikumsalam. Baik, siap. Terima kasih Mas Rian. Matur nuwun sangat. Siap, izin undur diri. Ya, Mari, selamat istirahat. selamat. Moga-moga kita kontak-kontakan berikutnya. Siap, siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.